Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Setelah beberapa hari kemarin mengadakan penelusuran tentang keberadaan tinggalan masa Hindu kuno di Desa Gedanganak, dinyatakan telah usai. Cuma, hanya beberapa saja yang dapat kita lihat sampai sekarang. Dari beberapa objek benda cagar budaya tersebut berupa watu lumpang, yoni, sendang kuno dan punden berundak. Secara keseluruhan, objek tersebut masih dalam satu lingkungan yang sama. Cuma, jarak atau radius, tempat keberadaan objek di tempat yang terpisah. Di Gedanganak sendiri, sebenarnya ada 6 watu lumpang. Namun, keberadaannya sudah tidak dapat terlihat lagi. Hanya satu yang dapat terlihat dan saya abadikan di dalam bentuk tulisan maupun video. Seperti pada umumnya, keberadaan 5 watu lumpang tersebut sudah hancur, atau sudah tidak dapat dilihat lagi, karena sudah dijadikan material untuk bahan fondasi rumah. Kasusnya sama dengan tempat-tempat yang lain. Tidak lepas dari objek tinggalan Hindu saja, ternyata di Desa Gedanganak memiliki cerita yang kental dengan penggambaran tokoh alim ulama. Bahkan, di dalam cerita menyebutkan nama tokoh yang memiliki kisah sangat menarik. Kisah tentang keterkaitan dalam alur cerita. Tokoh yang memiliki peranan penting dalam sistem pemerintahan Kasultanan Demak. Sebuah kerajaan Islam yang dipimpin oleh Raden Fatah dan Dewan Wali Songo sebagai penasehatnya. Di tulisannya makam Mbah Wali Songojo. Oh iya. Lah kok ora ketok mbul. Oh iya. Lah, kono sik. Aku urung tau dolan rono. Cerita itu berawal dari datangnya kedua tokoh di Desa Gedanganak, yang diceritakan bahwa keduanya berasal dari Keraton Yogyakarta, dengan nama Ki Ageng Tanjung dan Ki Ageng Wulu. Keduanya merupakan anak dari pejabat pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta. Ayah dari kedua tokoh tersebut memiliki jabatan sebagai Tumenggung. Kira-kira, siapa nama ayah dari kedua tokoh tersebut? Lah, inyong juga, orang ngerti, wong nang cerita ora disebutno. Cuma disebutkan bahwa, kedua tokoh adalah kerabat keraton. Ki Ageng Tanjung dan Ki Ageng Wulu, sama-sama dibesarkan dan dididik dalam lingkungan Keraton Yogyakarta. Hingga beliau berdua menjadi remaja yang berpendidikan, yang mempunyai tata krama, dan mempunyai kewibawaan sebagai tokoh kebangsawanan. Setelah ayah dari kedua tokoh tersebut lanjut usia, maka, Ki Ageng Tanjung dan Ki Ageng Wulu merasa bahwa, sudah saatnya beliau berdua juga mengabdi ke keraton. Karena beliau berdua merasa memiliki hutang budi ke Kasultanan. Setelah usia semakin dewasa, dan keduanya menjadi pemuda yang cerdas. Keduanya mendapat titah dari Sri Sultan, untuk menyampaikan pesan ke Kerajaan Demak. Pesan tersebut berupa surat yang harus dihaturkan kepada Sultan Demak. Surat tersebut berupa pesan yang berisi tentang sebuah permohonan. Agar supaya, kedua pemuda yang mengantar surat, dapat diterima, untuk belajar sistem pemerintahan di Kasultanan Demak. Karena Sri Sultan menilai bahwa, Kerajaan Demak memang pantas untuk menuntut ilmu pemerintahan. Sayangnya dalam cerita, untuk gelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang keberapa tidak disebutkan. Semisal disebutkan tentang gelarnya, Sri Sultan yang keberapa, pasti ceritanya akan semakin seru dan menarik untuk dikupas. Akhirnya isi dalam surat tersebut dibacakan langsung oleh Sultan Fatah, dan disampaikan kembali kepada Ki Ageng Tanjung dan Ki Ageng Wulu. Isi dalam surat merupakan sebuah perintah yang harus dijalankan. Namun, dalam perihal itu, Sultan atau Raden Fatah memberikan wejangan kepada kedua pemuda tersebut. Untuk mendalami ilmu pemerintahan harus sabar dan jeli. Maka, keduanya diuji untuk menjadi pekatik kuda perang Kerajaan Demak.
Pekatik kuda adalah suatu pekerjaan yang tugasnya mencari rumput, memberi pakan kuda, kadang melatih kuda dan memandikan kuda. Kedua pemuda tersebut menerimanya dengan senang hati. Karena, pesan tersebut, dibacakan langsung oleh Raja penguasa Jawa kala itu. Setelah beberapa hari, berbulan-bulan, ujian tersebut berjalan. Ki Ageng Tanjung dan Ki Ageng Wulu mendapatkan perhatian khusus dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Karena dinilai, keduanya memiliki tingkatan kesabaran yang hampir sama. Salah satu di antara pemuda itu melaksanakan aktivitasnya, bahkan sampai beribadah, mereka selalu berdua. Hingga pada akhirnya, Kanjeng Sunan Gunung Jati menemui Sultan Fatah, untuk mengutarakan niatnya. Bahwa, Kanjeng Sunan Gunung Jati tertarik akan kesabaran kepada kedua pemuda tersebut. Dan ingin meminta kedua pemuda itu, untuk dijadikan muridnya. Maka, dengan senang hati, Raden Fatah pun mengizinkan, kedua pemuda tersebut diasuh dan diangkat menjadi murid Kanjeng Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, Kanjeng Sunan Gunung Jati menemui kedua pemuda, dan menyatakan tentang tujuannya. Bahwa, Kanjeng Sunan Gunung Jati tertarik dengan kepribadian kedua pemuda itu. Dan akan mengangkatnya menjadi murid, untuk mempelajari ilmu tasyawuf yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan. Mendengar tawaran itu, mereka berdua dengan sukacita menerimanya. Pada akhirnya, mereka berdua benar-benar diangkat menjadi murid Kanjeng Sunan Gunung Jati dan belajar mendalami ilmu agama dan ilmu tasyawuf. Hari berganti, bulan-bulan dihitung serasa cepat sekali berlalu, tahun-tahun pun berganti. Setelah faham dan memahami tentang ilmu yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan, kedua pemuda tersebut berniat untuk menghadap kepada Sultan Fatah. Mengurungkan niatnya untuk belajar tentang ilmu pemerintahan. Kedua pemuda malah memilih belajar ilmu keagamaan kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Raden Fatah pun memahami niat dari kedua pemuda. Maka, diutuslah kedua pemuda untuk pulang ke Yogyakarta, untuk menemui dan memberitahukan kepada Sultan Yogyakarta tentang niatnya. Kedua pemuda menjalankan titah dari Sang Sultan Demak. Esok hari sebelum keberangkatannya, Kanjeng Sunan berpesan kepada kedua pemuda tersebut. Kalau perjalanannya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka, ilmu agama yang dipelajari dari Kanjeng Sunan, supaya diamalkan kepada siapa saja, yang mau belajar. Tanpa ada kekerasan, tanpa ada unsur paksaan. Ajarkan dan sebarkan kebaikan ini, kepada siapa saja yang mau belajar tentang mendalami ajaran Islam. Akhirnya kedua pemuda menerima dan memegang erat pesan dari gurunya. Dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta, mulai nampak tentang perbedaan di antara keduanya. Perbedaan itu terjadi pada Kiai Ageng Tanjung, yang benar-benar menonjol. Dalam setiap langkah, beliau selalu melafalkan zikir dan ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Ki Ageng Wulu tetap berjalan dan hanya berdiam diri dalam setiap langkah. Karena, beliau tahu bahwa Ki Ageng Tanjung sedang mengamalkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ki Ageng Wulu menghormati dan tidak ingin mengganggu niat dari Ki Ageng Tanjung. Di tengah-tengah perjalanan, beliau berdua menyempatkan diri beristirahat di suatu tempat. Karena, mengingat waktu sudah menunjukkan tengah hari dan saatnya masuk zuhur. Mampirlah beliau berdua di salah satu rumah warga, hanya ingin mempertanyakan tempat untuk melaksanakan ibadah. Bukan hal aneh, ketika warga menjawabnya tidak ada tempat yang dimaksud, karena penduduk setempat masih memegang erat keyakinan dari leluhurnya, yaitu Hindu-Buddha. Dengan sangat terpaksa, Ki Ageng Wulu meminta izin kepada warga yang punya rumah tersebut. Meminta izin untuk menjalankan ibadah sholat zuhur saja. Pada awalnya, tuan rumah agak ragu dengan kedua pemuda ini. Ketika dipandang dari segi pakaian dan raut mukanya, tidak menunjukkan kasta rendah, melainkan menunjukkan kasta ksatria. Maka dari itu, warga pun mempersilahkan rumahnya untuk dijadikan tempat ibadah. Sebelum mempersilahkan masuk, warga menawarkan tempat ibadah berupa tempat pemujaan berupa candi. Ki Ageng Tanjung dan Ki Ageng Wulu hanya tersenyum ramah, sembari memandangi raut wajah penduduk tersebut. Perkataan yang terucap dari Ki Ageng Wulu pun keluar, kita cukup beribadah di rumah saja, yang penting rumah atau tempat untuk kami beribadah itu bersih dan tidak terkena benda najis. Warga yang mendengar ucapan tersebut semakin terdiam dan heran mendengar kalimat itu. Sembari menunggu kedua pemuda selesai beribadah, warga masih terngiang-ngiang akan ucapan pada salah satu pemuda. Kalimat najis itu artinya apa? Setelah selesai dalam melaksanakan ibadahnya,
warga pun memberanikan diri untuk bertanya tentang arti dari kalimat najis. Dengan senyum yang amat ramah akhirnya, dipersilahkan Ki Ageng Tanjung untuk menjelaskan kalimat yang keluar dari ucapan Ki Ageng Wulu tadi. Di sela-sela penjelasan yang terjadi, awalnya hanya 1-2 orang menghampiri rumah warga, karena yang mereka lihat tidak pada umumnya. Penasaran dengan kedua pemuda, jika dilihat cara berpakaian, cara ramah tamah dengan warga, tidak pada umumnya. Seolah-olah menyampaikan pesan yang sangat serius. Akhirnya, setiap warga yang melihat dari kejauhan, merapat untuk melihat dan mendengarkan pesan yang disampaikan. Singkat cerita, dari penyampaian pesan yang didengarkan oleh warga desa, menunjukkan hasil syiar agama Islam. Memang ada beberapa orang yang tertarik, berminat dan masuk mengikuti ajaran agama Islam. Walaupun, beberapa warga masih mengikuti dan menganut ajaran dari leluhurnya Hindu-Buddha. Dengan cara berpikirnya warga yang menanyakan tentang najis, dan kenapa tidak beribadah di bangunan candi, terjawablah dengan sendirinya. Dengan menyimak dan memahami setiap kalimat-kalimat yang diucapkan dari kedua pemuda. Menjalankan pesan dari sang guru, kedua pemuda itu diminta untuk tinggal beberapa hari lagi, untuk kesediaannya, mengajarkan tentang ilmu Islam sampai khatam, termasuk mempelajari Al-Quran dan isinya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Ki Ageng Tanjung dan Ki Ageng Wulu izin pamit kepada seluruh warga, untuk melanjutkan perjalanannya ke Yogyakarta. Seharusnya, perjalanan dari Demak ke Keraton Yogyakarta ditempuh dengan waktu yang tidak lama. Perjalanan tersendat karena, kedua pemuda tersebut mematuhi pesan dari sang guru, dengan menyebarkan agama Islam di tiap daerah yang dilewatinya. Jarak tempuh menjadi 1 tahun lamanya. Sesampainya di Keraton Yogyakarta, Ki Ageng Tanjung dan Ki Ageng Wulu bertemu dengan keluarganya masing-masing. Dan menceritakan keadaan kerajaan Demak dan keadaan kedua pemuda tersebut di saat menuntut ilmu. Mendengar akan hal itu, ayah dari kedua pemuda semakin faham dari niat awalnya. Sehingga para ayah dari kedua pemuda meminta kepada, supaya cepat menghadap ke Sri Sultan dan menceritakan kejadian yang dialami selama proses belajar menuntut ilmu pemerintahan di Demak. Esok harinya, kedua pemuda itu menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono dan menceritakan setiap kejadian, selama proses belajar ilmu tata negara di Kerajaan Demak. Beberapa saat kemudian, datanglah utusan dari Kerajaan Demak, dengan membawa pesan yang harus disampaikan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono. Surat itu berisi tentang permohonan berupa bala bantuan prajurit, untuk menyusun kekuatan, dan menghadapi pertempuran melawan Kadipaten Pati. Saat pesan dibaca, seketika itu pula Sri Sultan langsung mengutus keduanya, untuk dikirim ke Kerajaan Demak dan membantu pertempuran melawan Kadipaten Pati. Kedua pemuda melaksanakan titah dan berangkat bersama utusan dari Kerajaan Demak. Saat pesan dibaca, seketika itu pula Sri Sultan langsung mengutus keduanya, untuk dikirim ke Kerajaan Demak dan membantu pertempuran melawan Kadipaten Pati. Kedua pemuda melaksanakan titah dan berangkat bersama utusan dari Kerajaan Demak. Sesampainya di Demak, kedua pemuda tersebut langsung menghadap Sultan Fatah, dan siap menerima perintah kapanpun kedua pemuda itu diutusnya. Di Kerajaan Demak, kedua pemuda tersebut berjumpa kembali dengan gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kedua pemuda tersebut diberi wejangan, saat berperang melawan prajurit dari Kadipaten Pati, harus waspada dan berhati-hati. Karena, prajurit dari Kadipaten Pati sangat cerdik dalam mengatur siasat perang dan prajuritnya kuat-kuat. Saat ada prajurit dari lawan, yang sudah tidak berdaya dan menyerah, jangan dibunuh, harus diampuni, bagaimanapun, mereka adalah saudara kita, sebangsa, walau beda tata negara. Dalam cerita, saat pertemuannya kedua pemuda tersebut dengan sang guru, di antara salah satu muridnya ada yang diberi amanat, yaitu berupa pusaka, untuk berjaga-jaga, ketika kesulitan, pusaka tersebut boleh digunakan. Dan, pemuda yang diberi pusaka oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati adalah Ki Ageng Tanjung. Dari situlah, perasaan yang timbul dari Ki Ageng Wulu merasa tidak adil. Kenapa hanya Ki Ageng Tanjung saja yang diberi pusaka oleh gurunya, sedangkan beliau tidak? Dengan perasaan sedikit kecewa, Ki Ageng Wulu pun tetap berusaha menyembunyikan kekecewaan itu dari gurunya. Esok pancar dari wibawa sang sultan. Apalagi saat beberapa prajurit menghadap sang sultan, dan menceritakan kejadian saat peperangan. Sang sultan seolah-olah tidak percaya dengan karomah yang dimiliki Ki Ageng Tanjung.
Akhirnya, kedua pemuda tersebut diangkat menjadi tumenggung, dan diberi 2 bidang tanah dengan lokasi yang berbeda. Ki Ageng Wulu menerimanya, namun beda dengan Ki Ageng Tanjung yang menolak secara halus. Beliau memilih untuk meninggalkan jabatan, gemerlapnya dunia, hanya ingin melanjutkan cita-cita gurunya, menjadi tokoh ulama, dan berperan menjadi seorang yang menyebarkan agama Islam di bumi Jawa. Ketika Sang Sunan mendengar pernyataan itu, Sang Sunan memberikan gelar berupa nama sebutan yaitu Syekh Zakir. Karena Ki Ageng Tanjung memang benar-benar melafazkan zikir ketika di sela waktunya atau gemar berzikir. Ketika dalam perjamuan di kerajaan, Syekh Zakir pun menyatakan niatnya untuk undur diri dan mengembara melanjutkan syiar Islam. Dan disitulah perpisahan dengan Ki Ageng Wulu terjadi. Pertemuan terakhir kedua pemuda tersebut diiringi saling mendoakan yang baik, layaknya saudara satu kandung. Selepas berpamitan dengan Ki Ageng Wulu, Syekh Zakir berpamitan pula dengan gurunya Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan yang terakhir, beliau berpamitan dengan Sultan Fatah Sayyidin Panotogomo. Setelah keluarnya Syekh Zakir dari kerajaan Demak, beliau berjalan menyusuri panjangnya jalan, sejauh mata memandang. Hingga pada akhirnya, beliau menemukan sebuah pedesaan yang masih kental dengan tradisi Hitnunya. Tepatnya, sebuah desa yang berada di sisi selatan Semarang. Desa tersebut memiliki toponimi dengan sebutan Gedanganak. Karena, wilayah tersebut banyak sekali ditumbuhi rimbunan pohon pisang yang keluar tunasnya. Seperti pada awal mulanya, Syekh Zakir tidak merubah tata caranya dalam bersyiar agama Islam, dengan berpura-pura menanyakan tentang tempat untuk beribadah. Kejadian itu tidak beda dengan awal mula Syekh Zakir dan Ki Ageng Wulu menyampaikan syariat Islam di suatu tempat yang dikunjungi untuk pertama kalinya. Tidak jauh beda dengan apa yang dijawab oleh warga Gedanganak kala itu. Cerita sedikit, sebelum nama wilayah berubah menjadi Desa Gedanganak, banyak sesepuh pini sepuh menceritakan, awal mulanya Desa Gedanganak bernama Desa Medang. Antara benar dan tidaknya, belum dapat diketahui. Karena, peta terbitan Belanda tahun 1909, nama Desa Gedanganak sudah disebutkan. Setelah Syekh Zakir diterima oleh masyarakat Gedanganak dengan baik, beliau diberikan izin untuk menyebarkan syiar Islam di wilayah tersebut. Sampai pada akhirnya, Syekh Zakir pun memilih untuk menetap dan tinggal di Gedanganak. Sembari mengamalkan ilmunya di wilayah Gedanganak dan sekitarnya, perkembangan ajaran Islam di Gedanganak semakin pesat. Syekh Zakir pun mendirikan sebuah padepokan yang letaknya di atas Gunung Sedrojok. Sambil mengamalkan ilmu dari gurunya, Syekh Zakir mendirikan praktek pengobatan di rumahnya. Tentunya, obat-obatan yang beliau pergunakan sebagai bahan adalah jenis tanaman herbal yang tumbuh di hutan. Syekh Zakir mendapatkan nama gelar lagi. Siang itu, ketika Syekh Zakir selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur, beliau kedatangan salah seorang pasien, tidak lain adalah muridnya, yang mengalami sakit di sekujur tubuh. Seperti pada umumnya, pasien tersebut mengadu bahwa, sakitnya akibat terkena gangguan makhluk gaib yang menyerang, saat si pasien mencari kayu bakar di hutan. Setelah memotong ranting kayu, badan tersebut terasa berat dan merasakan hawa panas. Syekh Zakir tersenyum mendengar peraduan itu. Tidak banyak bicara, Syekh Zakir menyuruh muridnya untuk memetik daun pepaya di depan rumah. Untuk dijadikan sarana obat menyembuhkan penyakitnya. Dengan sangat tergesa-gesa, pasien tersebut keluar dan segera memetik daun pepaya yang dimaksud. Sepulangnya pasien yang pertama, datang lagi pasien yang kedua, dengan keluhan yang berbeda. Yang dilakukan Syekh Zakir kepada pasiennya, untuk memetik daun kelor di depan rumahnya. Sepulangnya pasien yang kedua dari rumahan Syekh Zakir, beberapa saat, datang lagi pasien yang berikutnya. Dengan keluhan yang berbeda pula, dengan perlakuan yang tidak berubah. Pasien yang ketiga ini, disarankan untuk memetik buah tau di depan rumahnya. Secara keseluruhan, obat-obatan herbal tersebut dijadikan sarana untuk kesembuhan para pasiennya. Kejadian itu terus berulang dan berulang. Dari cerita tersebut, padahal di depan rumah Syekh Zakir tidak ada jenis-jenis tanaman obat herbal yang dimaksudkan. Seketika beliau mengucapkan, seketika itu pula, tanaman itu selalu ada dan tersedia di depan rumahnya. Dengan kejadian itu, Syekh Zakir mendapatkan nama gelar kehormatan, dengan sebutan Mbah Wali Sengojo. Pengobatan tersebut semakin ramai, bahkan sekelas pejabat pemerintahan seperti Tumenggung, Adipati,
sampai punggawa keraton pun, banyak yang berobat ke tempat beliau. Diceritakan, Mbah Wali sengaja membuka praktek pengobatan di sebuah wilayah. Tempat pengobatan yang beliau dirikan, berada di sebelah barat daya desa Gedanganak. Dibukanya tiap pasaran hari Jawa yaitu Wage dan Legi. Setiap Mbah Wali sengaja membuka praktek pengobatan, di pasaran hari itu, banyak pedagang yang ikut merapat dan meramaikan lokasi tersebut. Semakin ramai dan semakin ramai, akhirnya menjadi sebuah pasar tradisional sampai sekarang. Tempat tersebut diberi nama Babatan atau Pasar Babatan, peralihan kata obat-obatan menjadi Babatan. Tempat tersebut merupakan cikal bakal Pasar Babadan. Entah cocok logi atau memang benar adanya, seperti itulah kejadiannya dalam cerita. Ada versi atau cerita lain, dari penyebutan kalimat Babatan. Ternyata, nama Babatan tidak berasal dari kalimat obat-obatan saja. Setelah Mbah Wali sengaja pulang dari tempat prakteknya, mendadak dikejutkan oleh seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah Ki Ageng Wulu. Sontak Mbah Wali sengaja kaget dengan perihal demikian. Karena saking lamanya tidak berjumpa dengan sahabat karibnya. Mbah Wali sengaja betul-betul memahamkan raut wajah sahabatnya tersebut, sehingga ada satu hal yang membuat beliau ingat. Dari suara dan logat bicaranya, bahwa orang yang ditemuinya dari jalur selatan, yaitu Yogyakarta. Saking bangganya, Mbah Wali sengaja mengajaknya berjabat tangan dan memeluk karena saking bahagianya. Akan tetapi, ada yang aneh dengan Ki Ageng Wulu. Tidak seperti biasanya saat berjumpa dengannya, sekilas ada satu hal yang hilang dari kebiasaannya. Yaitu, adab ketimuran yang menunjukkan seorang priagung. Tanpa banyak kata, Ki Ageng Wulu menghujani beberapa pertanyaan, yang menjadikan Mbah Wali sengaja terdiam dan terpaku. Pertanyaan yang dilontarkan Ki Ageng Wulu kepada Mbah Wali sengaja tidak seperti biasanya. Kalimat itu sebenarnya pelan, kesannya ada unsur penghinaan. Tapi, Mbah Wali sengaja menanggapinya dengan bijaksana dan penuh kesabaran. Dan yang membuat Mbah Wali sengaja naik pitam ketika Ki Ageng Wulu mempertanyakan tentang profesinya. Profesi Mbah Wali sengaja berhasil karena ada kaitannya dengan pusaka yang beliau dapat dari gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Mbah Wali sengaja mulai menjelaskan secara baik-baik dan gamblang, bahwa profesi yang beliau dapat, karena pernah belajar ilmu tentang obat-obatan ketika beliau masih berada di Keraton Yogyakarta kala itu. Dan secara kebetulan, profesi tersebut dilanjutkan karena banyak manfaatnya menolong sesama. Mbah Wali sengaja juga menjelaskan tentang kegunaan keris, yang beliau dapat dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bahwa sesungguhnya, keris itu merupakan simbol atau identitas yang menyatakan bahwa, kita itu benar-benar orang Jawa asli. Keris itu merupakan ageman atau pegangan dari orang-orang suku Jawa. Ki Ageng Wulu pun masih membantah pernyataan itu. Pada akhirnya, Ki Ageng Wulu mencoba merebut keris tersebut dari sarungnya, yang disisipkan pada ikat pinggang Mbah Wali sengaja. Dengan sigap, Mbah Wali sengaja menghindar dari perbuatan itu. Anggapan Ki Ageng Wulu, Mbah Wali sengaja ingin mengajaknya bertarung. Walaupun sebenarnya, beliau sudah menghindar dari ajakan pertarungan itu. Sampai Mbah Wali sengaja mengurungkan niatnya untuk kembali ke rumah. Dengan alasan, beliau tidak mau terjadi perkelahian di lingkungan rumahnya. Akhirnya, Mbah Wali sengaja kembali ke lokasi, di mana tempat praktek pengobatannya berdiri. Pecahlah perkelahian itu dengan sengit, serangan yang dilancarkan Ki Ageng Wulu membabi buta dan bertubi-tubi, sampai Mbah Wali sengaja kewalahan menghadapinya. Upaya menghindar, semakin menjadi-jadi, serangan dari Ki Ageng Wulu yang dilancarkannya. Sehingga pada akhirnya, Ki Ageng Wulu mengeluarkan keris dari sarungnya. Dengan sangat terpaksa dan terdesak, Mbah Wali sengaja pun ikut mengeluarkan keris pemberian Kanjeng Sunan Gunung Jati dari sarungnya. Keduanya saling mengayunkan pusakanya masing-masing, saling menyerang, saling membabat. Dan akhirnya timbullah kalimat dengan sebutan babat-babatan, yang artinya, keduanya mengayunkan senjata untuk saling membunuh. Maka, dari kalimat babat-babatan itulah, nama Babatan diambil dan dijadikan nama sebuah pasar tradisional dengan sebutan Babatan. Pertempuran keduanya tidak berhenti di situ saja. Mbah Wali sengaja menggunakan salah satu karomahnya, yang beliau dapat, ketika beliau melafazkan zikir. Beliau terbang dari tempat praktek pengobatannya dan mendarat di sawah Setugu. Dan beliau mendapat gelar lagi dari warga yang melihatnya saat bertarung dan terbang menghindar.
Gelar itu disematkan kepada Mbah Wali Sengojo dengan sebutan Ki Ageng Natas Angin. Karena karomah beliau bisa terbang di atas angin. Bukannya takut akan kekalahan, melainkan menghindari pertarungan. Karena, beliau sadar, yang beliau lawan tidak lain adalah sahabat karibnya. Semisal salah satu ada yang kalah dan terluka, bahkan sampai meninggal, yang jelas akan timbul rasa penyesalan di antara keduanya. Ki Ageng Wulu pun masih tetap mengejarnya, dan pertarungan masih berlanjut, sehingga pada akhirnya salah satu dari beliau berdua ada yang terluka parah. Tidak lain adalah Ki Ageng Wulu, karena terkena sabetan keris pada bagian perutnya. Luka tersebut terlalu serius, sehingga Ki Ageng Wulu meregang nyawa dan meninggal. Beliau dimakamkan pada suatu tempat yang sekarang menjadi komplek pemakaman umum di Dusun Jatisari, Desa Gedanganak, Ungaran Timur. Lebih tepatnya, makam tersebut berada di sisi selatan gardu induk PLN. Dan penyesalan itu terjadi pada Mbah Wali Sengojo. Dengan kebiasaan beliau setiap harinya, kondisi penyesalan berangsur hilang. Di usianya yang sudah tua, beliau meninggal dan dimakamkan di atas puncak gunung. Lokasinya berada di Dusun Gedanganak Krajan, Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur. Komplek makam beliau berada di tengah-tengah perkampungan. Makam Mbah Wali Sengojo sudah tergambar pada peta Belanda terbitan tahun 1909. Setiap kejadian sebenarnya contoh perilaku manusia di kehidupan dahulu dan sekarang. Entah itu sebagai narasi cerita, atau kejadian suatu sejarah. Kita, sebagai manusia yang beradab, harus bisa memetik intisari dari kejadian cerita tersebut. Ketika narasi di atas merupakan sumber hasil yang saya rangkai, berdasarkan cerita rakyat. Maka dari itu, saya akan mencoba memvisualkan tokoh yang dimakamkan di puncak Gunung Sedrojok Gedanganak. Saya jabarkan lewat nama terlebih dahulu. Sebutan untuk Ki Ageng Tanjung, merupakan nama sebuah gelar, yang secara sah diberikan atau disematkan kepada seseorang yang benar-benar memiliki jasa di bidang sistem pemerintahan. Gelar tersebut biasanya disematkan dari raja yang memimpinnya kepada orang yang berjasa kala itu. Istilah Ki Ageng sebenarnya memiliki unsur kesamaan. Hanya saja penyebutannya yang berbeda. Kalimat Ki dengan Ageng tidak beda jauh. Ki memiliki arti sosok orang yang dituakan karena tingkatan olah spiritualnya. Dalam arti kalimat spiritual adalah salah seorang yang benar-benar mendalami ajaran agama yang dianutnya. Saya di sini berani menyatakan bahwa Ki Ageng Tanjung merupakan tokoh alim ulama yang bukan kaleng-kaleng. Benar-benar tokoh ulama Jawa dari utara. Ageng merupakan sosok orang yang dituakan di bidang tata negara sebagai seorang pejabat keraton dan seorang tokoh pemimpin wilayah yang setingkat dengan kelurahan. Jadi, pada dasarnya, Ki Ageng adalah asli orang Jawa. Beliau sebagai tokoh pemimpin, termasuk tokoh alim ulama, yang sangat dihormati dan disegani pada waktu itu. Tanjung bukan nama aslinya, merupakan penamaan gelar juga. Oke, baik, akan saya kupas arti Tanjung yang sebenarnya. Tanjung merupakan jenis tanaman, memiliki bunga yang sangat harum atau wangi. Bunga Tanjung biasanya digemari oleh para bangsawan-bangsawan keraton maupun bangsawan dari kadipaten. Bunga Tanjung banyak sekali dijumpai dalam lingkup komplek Keraton Kasepuhan Yogyakarta dan Keraton Kasepuhan Surakarta Hadiningrat. Sumber literasi keraton.id menyatakan, vegetasi memiliki peranan penting dalam membentuk kota kerajaan. Peran tersebut ditunjukkan melalui penanaman vegetasi khusus dalam mendukung filosofi, Sangkan Paraning Dumadi. Yang artinya, dari mana asalmu dan mau kemana setelah itu. Dengan analisa saya pribadi, kenapa seorang sultan atau raja menyematkan gelar kepada pepunden kita? Tokoh yang dimakamkan di Gunung Sedrojok memiliki peranan penting di bidang sistem pemerintahan. Beliau mampu mengharumkan nama negara atau keraton yang jadi pundennya. Dengan melaksanakan setiap amanat yang diembannya, beliau mampu melaksanakannya dengan baik dan benar. Maka dari itu, sang sultan atau raja menyematkan gelar tersebut dengan menggunakan nama tanaman berupa bunga Tanjung. Sudah disebutkan di atas kan, peranan bunga Tanjung ditanam di dalam lingkup keraton maupun kerajaan. Ki Ageng Tanjung memiliki arti yang sangat luas dan membanggakan, orang yang dituakan, sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana, namanya harum dengan karakter sifatnya. Mungkin ada pertanyaan, lah jenengane sing asline sopo bro? Begini guys, nama tokoh yang asli, biasanya tidak mau disebutkan.
Tahu kan, masa itu rawan sekali pemberontakan dan banyak sekali tragedi di luar kehendak. Makanya, nama gelar biasanya lebih termasyhur daripada nama aslinya. Nah, sekarang saya akan berusaha memberikan tentang informasi yang saya dapat dari kajian yang saya lakukan. Jika kita perhatikan nisan makam Ki Ageng Tanjung, berbahan baku dari kayu. Dipahat dengan keindahan yang menggambarkan tentang kearifan lokal Nusantara. Nisan tersebut memiliki konstruksi jirat dari lembaran kayu jati, yang memiliki ukuran ketebalan kisaran 30 cm. Nisan dan jirat yang menggunakan bahan kayu jati sudah populer sejak abad ke-19 Masehi atau setara dengan tahun 1800-an. Kalau saya pribadi menyebutnya, langgam atau pahatan nisan tersebut merupakan Pakubuwono Pantura, nisan sepuh tahun 1800-an. Kehidupan Ki Ageng Tanjung atau sepak terjang Ki Ageng Tanjung terjadi pasca pecahnya Mataram Islam tahun 1755. Yang terkenal dengan Perjanjian Giyanti, pisahnya antara Surakarta dan Yogyakarta, hingga sampai sekarang. Mungkin jika ditarik mundur, beliau lahir pra-Perjanjian Giyanti. Saya tidak berani menyebutkan angka tahunnya, saya hanya berani menyebutkan kejadian terpentingnya saja. Sekarang kita bahas, dari mana asalnya Ki Ageng Tanjung tersebut. Alasan pertama, jika dalam cerita menyebutkan, Ki Ageng Tanjung dari Yogyakarta, dan beliau adalah murid Kanjeng Sunan Gunung Jati. Berarti, beliau pernah hidup seera dengan Wali Songo. Yang artinya, Ki Ageng Tanjung pernah hidup pada masa pemerintahan Sultan Fatah atau Raden Fatah. Padahal, Raden Fatah memimpin kerajaan Demak pada tahun 1478, dan selisih 3 tahun dengan berdirinya kerajaan Demak. Sedangkan, penjelasan di atas, sudah saya sebutkan bahwa, sepak terjang Ki Ageng Tanjung pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755 Masehi. Saya perkiraan, beliau wafat pada tahun 1790-an. Dengan pahatan nisan, menunjukkan langgam Pakubuwono Pantura 1800-an masa peralihan. Berarti, Ki Ageng Tanjung tidak pernah memiliki sejarah yang berkaitan dengan kerajaan Demak. Bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan sejarah Wali Songo. Jika kita hitung selisih waktu, perhitungan masa di antara keduanya, antara kerajaan Demak dengan Pakubuwono, kisaran 322 tahun. Jadi tidak mungkin jika Ki Ageng Tanjung memiliki usia di atas 322 tahun. Karena harus melewati masa kekuasaan yang selalu berganti. Masa keemasan kerajaan Demak, masa keemasan kerajaan Pajang, masa keemasan kerajaan Mataram Islam. Alasan yang kedua, jika memang Ki Ageng Tanjung pernah hidup di masa keemasan kerajaan Demak, ketika beliau meninggal, dan dimakamkan, seharusnya, nisan beliau tetap memiliki langgam Demak tahun 1500-an, seperti pada gambar di atas. Jika beliau ulama dan pejabat pemerintahan, nisan beliau seharusnya memiliki pahatan dengan simbol Purnama Sidi. Jadi jelas ya, Ki Ageng Tanjung tidak pernah hidup pada keemasan kerajaan Demak. Kalau menurutmu bagaimana?